kesehatan, pemahaman dan ilmu yang dari niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan Mas Kori ya, siapa? Iya, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajma'u ala istihbabi qiraati as-surati ba'da al-Fatihati fi raq'ati asub Rok'atai. Rok'atai subhi. or raq'atai subhi wal ula yaini min ba min baki as-solawati. Hmm. Baca dulu apa langsung terjemah, Ustaz? Boleh terjemah dikit-dikit aja. Dan para ulama telah bersepakat Hmm. atas kesunahan membaca surah Al-Fatihah pada 2 rakaat sholat subuh dan di 2 rakaat pertama dari sholat yang lainnya, sholat-sholat lainnya. Ya, terus. Wa ihtilafu Wah, fi wahtalafu gitu. Wahtalafu. wahtalafu fi istihbabiha fi salas Kita fi lihat salisati warobiati wasafi'i walis syafi'i walis safi'i fiha kaulani al jadidu al jadidu annaha anaha la tustahibu la tustahabbu la tustahabu wal qadimu annaha tustahibu tustahabbu. tustahabu. Hmm. Nah, artikan lo. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai kesunahan membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Dan Imam Syafi'i dalam masalah itu mempunyai 2 pendapat. Pendapat yang baru bahwa tidak Tidak disunahkan, bahwa itu tidak disunahkan. Dan pendapat yang lama bahwa itu disunahkan. ya. Coba sebentar saya cek lagi dulu ya. Takut ada yang kurang pas. Sama ini Ustaz, di kitab saya malah yang jadid itu yang latus tahap. Ya, makanya. Sama latus tahap. Hmm. Kalau di sini wal jadid la tustahab. Kalau di kitab ini coba ntar saya cek dulu ya di kitab yang lain. Sebentar biar lebih yakin.
Karena pendapat yang banyak dibahas dalam kitab-kitab belakangan itu di rokaat ketiga dan keempat itu nggak apa namanya nggak nggak dianjurkan nggak dianjurkan baca surah. Itu bisa juga sih sebaliknya, ya apa namanya bisa juga. Tapi saya tadi cek nggak ketemu yang qaul qadim tentang ini, qaul qadim tustahab. Eh, mungkin nanti kita lewat ya ini. Saya cek lagi deh qaul yang lebih kuat. Kalau seandainya ini di kitab itu qaul qadim, coba kita komparasikan ya dengan beberapa yang ada. Qaul qadimnya itu ternyata dikatakan apa namanya bentar. Kan qaul qadimnya dianjurkan. Kalau seandainya dianjurkan, ternyata kita sekarang kan nggak baca surat di rokaat ketiga dan keempat ya. Wal jadid la yustahab. Wal qadim yustahab. Kalau di kitab kan sebaliknya ya di Salman ya. Ya Yes. jadid Nah, yustahab. nah, jadi Wal kalau yang qadim jadid yustahab. mustustahab, yang qadim Kalau yang mustahab. benar, misalnya yang benar itu kitab yang disita, kita cek ya. Bentar. Ini biar bisa kelihatan juga nih cara nyarinya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan Ustaz. Nah, ini kalau di laptopnya ada program ini, enak kita bisa cari. Ini Maktabah Syamil Ustaz ya? Iya, bisa juga di apa namanya di dalam kitab, bisa diinstal di handphone juga nih kayaknya. Iya Ustaz, nah lihat sih ini. Tapi Hmm. lumayan gede Ustaz ini. 13 giga kalau nggak salah ini. Iya, karena ini besar. Mbak misalnya lihat nih. Tadi kan tentang sholat. Hmm. Kita cari nih kata. Lihat ya. Yang ini kitab besar nih yang ini nih.
Oke. Wah, enggak. Nanti deh saya coba cek lagi nih. Jadi kalau seandainya yang benar itu di kitab yang ini, ya, misalnya yang benar di sini di PDF, berarti udah benar yang kita praktekkan. Saya pengen nyampein satu faedahnya gitu. Kalau memang ini benar, berarti yang selama ini dimunculkan oleh para ulama itu ya ini kaul jadidnya memang yang dipakai. Nah, tapi kalau seandainya yang benar itu di apa namanya di dalam kitab, berarti kan yang dimunculkan kaul qadimnya. Kaul qadimnya di situ kan latus tahap ya, gitu ya. Nah, kalau seandainya yang benar itu di kitab tadi, berarti ini termasuk dari kaul qadim yang secara dalil lebih kuat daripada kaul jadid. Makanya yang dipakai kaul yang itu. Pokoknya kaul yang kuat itu yang dipakai itu adalah yang tidak sunnah baca surat di rakaat ketiga dan keempat. Nah, itu nanti itu apakah di kaul qadim atau kaul jadid itu yang perlu dicek lagi itu. Ya, saya tadi cari di kitab itu belum ketemu lagi nanti. Nanti teman-teman pelan-pelan lah saya cari lagi. Oke, baca dulu aja. Silakan. Baca Pak Irob, Ustadz. Oh ya boleh di Eropa deh. Dulu deh. Wow istinaf ihtilafu Ikhtalafu. Kan dari atas belum. ihtala Haji mau belum kan? iya jema'u dulu. Mau belum ya? Wawnya waw istinaf ajma'u, Mm-mm. fa'ilnya hum, Wow, ajma'u tuh ajma fi'il dulu, fi'il madi. fi'il madi, fa'il hum ala istihbabinya jar majrur, qiraati mudhof ilaihi, as-surati mudhof ilaihi, ba'da zorob, al-fatihati mudhof ilaihi, fi raq'atayi jar majrur, asbuhi mudhof ilaihi. Waw maktubnya ke raq'atayi ya Ustaz Ya, ya. rokaatai. Raq'atayi min baki jar majrur, as-sholawati mudhof ilaihi. Alhamdulillah, betul. Wawnya
Wow, berarti ini maktub ajma'u ya Ustaz ya. Ajma'u wakhtalafu. Ya, akhtalafu maktuf tuh ke ajma'u. Hmm. Ihtalafunya fi'il madi, fa'il hum, fi istibabi, jar majrur, hanya mudhof ilai. Fi salisati jar majrur, wawunya maktub salisati, warobiati maktub ya. Mm-mm. Wali syafi'i, wawunya istinab Ustaz. Ya, istiqnaf. Istinab. Nah sini saya nggak tahu kenapa harus ada lam ini. Lamnya huruf jar. Jadi karena lamnya. Lamnya artinya lil milik ya. Jadi Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Oh. Lam, namanya lam milik Ustaz. Ya, lamnya lil milik ya. Milik. Berarti Syafi'i fa'il, Nah, bukan. Syafi'i huruf majrur. jar majrur ya. Oh iya. Di Syafi'i jar majrur, fiha jar majrur, kaulani berarti maf'ul bi. Kaulani bukan. Enggak, bukan, sorry. Kaulani itu jadi mubtada muakhar ya. Oh. Kaulani mubtada muakhar, Hmm. al-jadidu mubtada. Nah, dia badal dari kaulani. Oh, badal dari kaulani. Al-jadidu. Anaha, hanya berarti isim ana, la latus apa tadi? Lanya Latus berarti lanya la nafi ya. lanafi latustahib Tustahabu fi'il mudhari. latustahabu fi'il mudhari, wawunya maktub, al-qadimu jadi badal Tuh. lagi, Qadimu maktuf ya. Jadi maktub dari badal jadid. ya. Anaha hanya isim ana, tustahibu Tustahabu. tustahabu fi'il mudhari. Mudhari ya. Gitu ya. Qala asha belum dibaca tadi ya. Belum. Qala qala ashabuna wa iza kulna innaha tustahibu fala hilafa, Innaha tustahabu. innaha tustahabu fala hilafa annahu yustahabu ayyakuna. Benar ya Ustaz? Ayyakuna Ya, ayakuna aqalla. ayyakuna aqalla min qiraati fi ulayaini. Qalu wa takuna al qiraati fi salisati warobiati sawaun. Wa hal tutawalu ula ala saniyati. Ala saniyati, benar. Ya, betul. Ala saniyati fiha wajhani. Asahuhuma Asohuhuma inda jumhuri ashabina annahu la tutawalu. Ya, coba ntar kita lihat lagi. Ya, terus dikit lagi nih. Wasani wahuwa sohihu indal
mukhtar indal muhaqqiqin indal muhakikin anahu tutawilu wa huwa muhtari annahu tutawwalu wa huwal mukhtaru anahu tutawalu wa huwal muhtaru ya. Wa huwal muhtaru lil hadisi as-sahih ya an Rasulullah sallallahu anna kalau itu berarti oh iya ana ya. Ana Rasulullah sallallahu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yutawilu fi ula mala yutawilu fi saniyati wa faidatihi an yudrika ya an yudrika Ustaz. An yudrikal mutaakhiru An yudrika mutaakhiru rokaati au al-ula wallahu a'lam. Raq'atal ula Raq'atal ula wallahu a'lam. Oh ya, sebentar. Jadi ini yang itu qaul qadim tidak sunnah. Ya, qaul qadim tidak sunnah. Qaul jadid itu yang sunnah. Jadi yang benar yang di PDF ini. Ya, qaul qadimnya itu tidak sunnah. Kemudian memang ada khilafiyah di kalangan ulama Syafi'iyah yang mana yang lebih sahih. Ya. Tapi apa namanya? Jadi yang banyak dipilih oleh ulama-ulama itu ya apa namanya yang tadi yang tidak baca. Tapi kalau baca pun nggak masalah karena pendapatnya juga sahih. Jadi ada as-shah, ada sahih. Kalau yang tidak baca surat dalam rakaat ketiga keempat itu pendapat yang lebih sahih. Meskipun qaulnya qaul qadim. Itu qaul qadim. Nah, makanya ini kita tahu nih, jadi tidak semua qaul qadim mazhab Syafi'i itu Imam Syafi'i itu ditinggal. Ya, kalau makanya itu maksudnya kata-kata idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Ya. Gitu ya. Nah, itu apa namanya? Bukan berarti kemudian kalau ya, hadis sahih maka itu mazhab. Enggak, itu maksudnya nanti untuk meneliti apakah apa namanya? Apakah hadisnya lebih kuat apa enggak, dalil-dalil lebih kuat. Ternyata begitu diteliti yang lebih kuat itu adalah pendapat kaul apa namanya? Kaul qadimnya, kalau jadidnya enggak gitu ya. Itu. Terus gitu ya tadi. Jadi yang dipakai berarti pendapat dari qaul qadim Imam Syafi'i tapi secara dalil lebih kuat daripada qaul jadidnya. Makanya dia tidak dibaca. Tapi kalau seandainya ada yang membaca di rakaat ketiga, rakaat keempat baca surah, itu juga nggak masalah karena dalilnya juga sahih. Gitu ya. Itu kira-kira. Oke, silakan. Kola fi'il madi ashabu fa'il nanya mudhof ilai wa-nya Tadi udah diartin belum? iya belum diartinya. Kola sahabat kami berkata apabila kami mengatakan disunahkan maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa disunahkan adanya pembacaan tersebut lebih sedikit dibanding pembacaan surat di 2 rakaat pertama. Itu jika itu menurut pendapat Ashabus Syafi'i, jika memang disunahkan, misalnya yang berpendapat ini sunnah, tapi semua sepakat bahwa bacaannya nggak boleh lebih panjang, dianjurkan jangan lebih panjang dari 2 rakaat yang sebelumnya gitu ya. Gitu. Itu pendapat yang pertama. Kalau disunahkan gitu kan. Terus
Mereka berkata adanya pembacaan surah di rakaat ketiga dan rakaat keempat itu sama. Sawaun. Iya, sawaun sama kan Ustaz ya? Sawaun sama ya. Takunul qiraatu fil sawaan berarti khobar takun. Iya, sawaan, maaf. Sawaan. Dan apakah boleh memanjangkan surat di rakaat pertama, maksudnya melebihin rakaat kedua? Di sini Enggak, ada dua pendapat. apakah diperpanjang yang pertama daripada yang kedua? Maksudnya rakaat pertama lebih panjang nggak dari yang kedua? Mm. Itu. Sini ada dua pendapat, ada dua wajah ya. Terus, Bang? Terus pendapat yang paling sahih Hmm, menurut jumhur ulama mazhab Syafi'i, ya. bahwa tidak boleh memanjangkan pembacaan apa ya di rakaat pertama, pembacaan surat di rakaat pertama. Dan pendapat yang kedua, pendapat itu yang sahih menurut kalangan apa nih? Ahli Hakikat, tahqiq, bukan. ahli. Ahli tahqiq, bukan ahli hakikat. Ahli tahqiq. Ya. Apa tuh maksudnya Ustaz? Nah, kalau ahli tahqiq itu dalam fikih itu artinya mereka yang menetapkan pendapatnya dengan dalil. Itu namanya tahqiq, itu namanya itsbatus syai' bid dalil. Ya, jadi ketika dia diteliti dalil-dalilnya oleh mereka, maka mereka menetapkan, oh ini pendapat yang kuat. Itu namanya muhakkik. Makanya ada istilah tahqiq. Ya, di tahqiq itu betul-betul dicari itu. Ya, itu namanya ahli tahqiq begitu. Jadi bukan sekedar apa namanya, bukan sekedar dia baca, tapi ditahqiq. Nah, itu model-model kayak Imam Nawawi, Imam Rafi'i itu mentahqiq pandangan-pandangan dari siapa namanya Imam Syafi'i, gitu ya. Makanya kata-kata idza shahal haditsu fahuwa madhhabi itu bukan untuk kita sebenarnya, bukan untuk orang awam, karena kita mana tahu kitab-kitab Imam Syafi'i, pendapat-pendapat Imam Syafi'i kita nggak tahu, ya, gitu. Karena orang salah paham tentang pendapat Imam Syafi'i itu. Pokoknya kita ikut hadis sahih katanya. Padahal bukan gitu maksudnya. Bukan ikut hadis sahih. Oke, apa lagi? Dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih karena berdasarkan hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu beliau memanjangkan di rakaat pertama apa itu dengan sesuatu yang beliau tidak, maksudnya apa ya, ada batasan ya Ustaz ya, memanjangkan di rakaat pertama dengan sesuatu yang beliau tidak memperpanjang di rakaat kedua. Bahwa Rasulullah memperpanjang bacaan di rakaat pertama, ya, dan tidak diperpanjang di rakaat kedua. Maksudnya, jadi di sini berdasarkan hadis ini yang bagusnya rakaat wathani huwa indal baqi an tutawwal wa huwa al-mukhtar lil hadits sahih. Jadi apa namanya? Kan di sini dibilang yang menurut yang paling sahih la tutawwal, yang paling sahihnya itu yang pertama tidak lebih panjang dari yang kedua gitu kan. Tapi yang kedua sahih menurut muhakkik. Jadi nah ini memang istilah dalam mazhab nih. Ada as-shah, ada sahih. Jadi kalau dua-duanya boleh diamalin. Ya, karena yang satu as-shah dalilnya sangat kuat, yang satu kuat juga gitu ya. Dipanjangin. Dipanjangin. Jadi sholat yang pertama, rakaat pertama bacanya lebih panjang daripada rakaat yang kedua suratnya. Wahwal mukhtar. Ini pendapat yang dipilih. Nah, jadi menarik juga nih kalau dalam mazhab tuh. Jadi ada yang lebih sahih, tidak. Tapi ada pendapat yang sahih dan itu dipilih, yaitu yang kenapa? Karena dia hadisnya sahih. Meskipun dia tidak sekuat itu, tapi dalil pendapat ini yang dipilih oleh para ulama mazhab Syafi'i. Kenapa? Sebab ada hadis sahih Rasul itu memperpanjang di rakaat pertama
dan tidak memperpanjang di rakaat keduanya. Jadi artinya bacaan di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Nah, faedahnya apa? Faedahnya adalah agar orang yang terlambat datang dapat apa? Rakaat pertama, maksudnya gitu. Nah itu kan menarik ya. Ini fikih nih. Jadi fikih itu nggak semata-mata dalil. Ya, jadi dia sampai ke problematikanya itu tahu. Ya, meskipun secara dalil-dalil diteliti, ini dalilnya lebih sahih nih. Ya, maksudnya lebih sahih itu dicek dari sanadnya segala macam ya. Tapi ternyata yang dipilih oleh mazhab Syafi'i yang sahih. Nah, bukan yang asoh, bukan yang paling sahih, yang sahih. Jadi ada asoh, ada sahih. Nah, kenapa? Karena pertimbangannya kalau seandainya nggak diperpanjang, ya nggak diperpanjang, kasihan yang apa? Yang terlambat. Ya, meskipun itu pendapat yang asoh, ya. Tapi kalau yang sahih perpanjang aja. Jadi kalau ada yang masbuk masih dapat rokaat, gitu maksudnya. Ya menarik tuh kan. Jadi fikih itu nggak semerta-merta sahih atau tidak sahih, gitu ya. Gitu. Terus coba di Irab dulu deh. Ini belum Pak Ustadz. Dan faedahnya Ya. memanjangkan rakaat pertama itu agar orang yang datang belakangan bisa mendapati rakaat pertama. Allah yang maha mengetahui, yang lebih mengetahui. Ya. Qala fi'il madi ashabuna ashab apa fi'il Fa'il. fi'il fa'il ashabuna fa'il nanya mudhof ilaih wawunya berarti istinab ya Ustaz ya, wawunya apa atop ini Apa? Qul ashabuna mudhof ilaih nanya. bukan wawunya waw Wa idza. Qala wa wa istinaf ya. istinab izanya harfu syarat kulna Fi'il madi. fi'il madi ya. Nanya jadi mudhof ilaih. Nanya Apa fi'il dia fa'il dari qul. fa'il ya? Qulna, qulna fa'il domir nahnu ya. Nubir nahnu. Innaha, inna, haknya berarti isim inna. Tus tahabunya berarti maf'ul bi ya Ustaz ya? Mustahabu fi'il mudhari. Iya, tapi bukannya dia objek dari kulna itu Ustaz? Enggak. Iya, nanti kalau kalau dibahas lagi gitu. Jadi dia maqulu qaul namanya. Maf'ul dari qulna itu. Paknya berarti harfu jawab, la-nya la nafi, hilafanya berarti bukan fiil ya Ustaz ya? Khilafah isim la. Isim la. Isim la. Anahu punya isim ana yustahabu fiil mudhari ai an yaku Nahu apa? Yustahabu fi'il mudhari ya betul. ana yakuna berarti yakuna fiil mudhari Yakuna akulanya ini jadi aqalla. gimana? Akolah lebih Qalla itu sedikit. jadi khobar yakun ya. Oh, khobar yakun. Min kiroati jar majrur fi ulayaini jar majrur. Qalu konya fi'il madi fa'ilnya hum watakuna al kiroatu apa kiroati Ustaz ini? Minal qiraati Watakuna al kiroatu. takuna Watakunu al kiroatu. Watakunu al kiroatu berarti al kiroatunya isim yakunu. isim yakunu. Isim yakunu. Fi salisati jar majrur wawunya maktub
robaati apa? Maktub. Sawaun berarti khobar. Sawaan Sawaan. pun ya. Sawaan. Wawunya waw atop. Halnya harfu apa ya? Lupa saya Ustaz. Hal Hal isim istifham. istiham. Istiham tutowalu jadi fiil mudori, awala maf'ul bi, ala saniyati jar majrur. Fiha jar majrur, wajahaninya khobar ya Ustaz ya. Fiha wajhani mubtada muakhar. Oh, mutada muhahor. Asha As-sahhuhuma asohuhuma mubtada, humanya as-sahhuhuma ya. humanya mudhof ilai, indanya zorob, Dzaraf ya. jumhuri mudhof ilai, Habi ashabina nanya mudhof ilai, ya. ashanya mudhof ilai, Ashabi. nanya Ashabi itu. ashabi mudhof ilai, nanya mudhof ilai, anahu hunya isim ana, la nafi, tutowalu isim la. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Wasani wawunya waw atop, Ya, atsani saninya jadi maktuf. maktub. Wawunya sani Wawunya wasaninya berarti mubtada ya. watsani wa huwa sahihu. Watsani wa huwa sahihu. Wawunya berarti sini wawu hal ya. Wawu hal ini watsani. Wow hal. Wow hal huwa berarti balik lagi mutada lagi. As-sohihu khobar, inda zorob, muhakikina, mudhof ilai, anahu hunya isim ana, tatawilu tutowalu fi'il mudhari, wawunya waw maktub berarti ya. Tutawalu huwa wawu hal. Yang maktub yang hal di awal. Ya, wawunya wawu hal. Waw hal. Huwa mubtada. Huwanya mubtada, al Mukhtaru khobar. Khobar mubtada. Khobar mubtada lil hadisi. Jar majrur. Jar majrur lil hadisi jar majrur, as-sohihi mudhof ilai. Sifat. Sifat. Sifat dari hadis ya. Hadis ya. As-sohihi sifat ke hadis. Anna fa'il, Rasulullah badal, Rasulullah. Benar nggak Ustaz? Rasulullah badal? Rasulullah isim anna. Isim. Oh, bukan Anna, kalau Anna saya beda enggak ya? Beda. Oh, Rasulullah isim Anna, Allahi mudhof ilai, karena yutawilunya jadi isim kana. Bukan. Itu fi'il mudhari. Yutawilu fi'il mudhari. Fi'ula jar majrur. Ma-nya apa ya Ustaz? Ma-nya karena yutawilu fil ula, ma la yutawilu, ma-nya ma mausul.
Ma mausul. Ma-nya ma mausul, la nafi, yutawilu fi'il mudhari, bisa niyati jar majrur. Wawnya waw istinaf, wa faidatuhu faidah itu berarti mubtada, hu-nya mudhof ilaih, an yudrika fi'il mudhari, al mutahiru Takhiru, khobar ana. ah, mutakhiru, Sarah, fa'il dari fa'il ya, Idrik. fa'il ya, Hmm. fa'il, rok'ata berarti maf'ul bi, Ya, berarti kata rok'atanya. maf'ul bi, betul. Iya. Berarti al-ulanya mudhof ilaih. Hmm. Ya, Waulahu, al-ula sifat dari rok'ah ya. oh sifat. Ya. Al-ula sifat. Wallahu alam. Au- Waw waw atop, Allah fa'il, ta'ala jumlah mutarido, a'lamu berarti eh, fi'il ya Ustaz ya? Alam tuh Fi'il, enggak, itu khobar dari oh, Allah. Alam tuh fi'il khobar. apa dia isim tafdil ya. Isim tafdil. Oke. Jadi tadi terkait ini ya, saya lagi bikin gambaran dulu. Terkait baca surat di dalam rokaat ketiga keempat itu pendapat Imam Syafi'i yang qadim itu dia tidak disunahkan. Pindah ke Mesir kalau jadidnya mengatakan disunahkan. Nah, setelah diteliti itu pendapatnya sama-sama kuat, tapi ada yang lebih kuat ya. Tapi yang terpilih itu adalah pendapat yang di apa namanya? Di tidak dibaca ya. Coba kita lihat lagi nih nanti. Apa kitab lain nih. Coba cek dulu ntar. Memang kalau fikih tuh gitu tuh, kita harus teliti lagi. Jadi nggak cukup hanya sekedar apa, sekedar hadisnya sahih gitu, nggak cukup itu. Nah, kita cek lagi nih. Oke.
Ustaz, saya ada Ya, terjemahan Al-Majmu ya, yang saya baca sih, itu hanya disebutkan sunnah membaca surah setelah Fatihah, tapi nggak disebutkan yang pertama, kedua, ketiga, empat. Jadi hanya disebutkan sunnah membaca surat minimal 3 ayat setelah Fatihah, gitu aja sih ininya. Apa, di saya Al-Majmu'nya yang, tapi yang terjemahan Ustaz ya, bukannya yang Al-Arabnya ini. Di, iya. jadi nggak didetailkan di sini. Coba ntar saya cek lagi, cek karena penasaran. Hmm. Itu terbitan mana, Man? Terjemahnya? Pustaka Azam. Bentar, Ustaz, saya cek dulu nih. Aduh, depannya pustaka, iya pustaka Azam, Ustaz. Benar. Pustaka Azam. Biasanya suka nerjemahin buku-buku gitu. Pustaka Azam. Tapi nggak tahu Ustaz, saya belum cek yang Arabnya. Hmm. 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 Oh iya benar. Nah ini kalau dari kitab yang lain juga. Nih kelihatan nggak Maktabah Similasi enggak ya? Nah ini kalau di sini di kitab apa Al-Azkar Nawawi nih sebutnya nih. Kelihatan ya? Ya kan Ustaz. Di sini beliau katakan gini. Hmm. Nah, tadi nih. Sama dia dengan dia Tibian sama. Tapi di sini disebutin sama dia. Kan gitu. Wa dhahabal muhaqqiquna minhum ila istihbabi tatwili ula li hadzal hadits wattafaqu ala anna thalithah aqsar min al-ula wa tsaniyah. Ya, tapi wal asahhu la tustahabbu suratu fihima. Nah, itu tuh. Nih poinnya di sini nih. Jadi pendapat yang paling sahih yang dipilih itu tidak apa namanya tidak baca rakaat ketiga keempat memang nggak baca surah gitu ya. Nah, andai pun ada yang mengatakan baca fa in qulna bistihbabiha fal asah anna tsalitsah karabi'ah. Tapi pendapat yang paling kuatnya, paling sahihnya ini yang ini. Makanya kita nggak baca kan. Rakaat ketiga keempat kita nggak baca surah. Gitu. Nah, kalau di Nah, ini bagian dari apa namanya? Meskipun ini kalau dicek lagi tadi, ini bagian dari kaul qadim, ya, pendapat lama, pendapat ketika Imam Syafi'i di Baghdad. Ya, sedangkan yang mengatakan apa namanya? Eh, pendapat yang mengatakan baca surat ketika apa di rakaat ketiga keempat tuh kaul apa namanya? Kaul jadid, tapi enggak. Nah, itu yang orang suka salah paham tuh. Nah, salah paham tentang apa? Tentang maksud Imam Syafi'i idza sahal haditsu fahuwa madhhabi. Nah, ini saya kasih lihat sedikit nih. Apa namanya? Nah, ini nih ya.
Jadi kita orang-orang yang ngomong kayak gitu nggak paham fikih Syafi'i. Nah, gitu ya. Ini kata-katanya. Kata Imam Nawawi nih. Faslun soha ani Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini dari kitab Al-Majmu' nih. Nanti di Muqaddimah Al-Majmu' kalau mau baca terjemahannya ketemu. Ada Imam Syafi'i berkata gini. Ya. Qala idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wada'u qauli. Ya, kalau kamu dapati dalam kitabku ini pendapat yang berbeda dengan sunnah Rasul, maka ambil pendapat yang ada sunnah Rasul itu. Tinggalkan pendapatku. Gitu ya. Tapi ada lagi, waruwi anhu idza sahal haditsu khilafa qauli fa'malu bil hadits. Kan gitu kan kayak itu. Fahuwa au qala fahuwa madhhabi. Itu dikata idza sahal hadits fahuwa madhhabi. Ya. Padahal enggak kayak gitu maksudnya. Ya, maksudnya enggak segampang itu. Wa'lam. Nah, ini panjang sebenarnya ini, ya. Ya. Wa'lam anna qaulul qadim laisa madhhab li Syafi'i aw marju'ah anhu aw la fatwa alaihi al murad al qadim nas fil jadid ala khilafi amma qadim lam yukhalif fil jadid aw lam yutaram. Nah, ini gini. Nah, jadi enggak apa namanya? Enggak langsung dibuang gitu ya. Ya, ketika ada kata-kata idza sahal haditsu fa huwa madhhabi kemudian pokoknya disahih gitu, enggak kayak gitu. Cara memahaminya enggak sesimpel itu. Oke. Oh ya, tadi nggak kelihatan dari nggak saya share. Ya udahlah, gitu dulu aja. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Dulu kasih faedah pikirnya sedikit aja tadi itu. Ustadz, jadinya yang di PDF ini kan Al-Jadid itu tidak disunahkan. Kalau di PDF ya Ustadz ya? PDF sini tadi mana nih coba. Al-Jadid la tustahab wal qadim tustahab. Mustahab. Ini salah benar-benar. Yang benar berarti yang di kitab. Yang Ya. benar yang di kitab. Yang di Jadi PDF salah. Al-Jadid tustahab wal qadim la tustahab. Tapi karena dalilnya lebih kuat yang qadim, akhirnya pendapat qadim itu yang dipilih. Betul. Betul. Jadi yang benar yang di kitab. Ini ada salah di sini nih. Oke, apa lagi? Itu jadi kita kalau belajar fikih itu memang nggak cukup tuh hanya pokoknya hadisnya sahih, amalkan nggak gitu. Karena ada proses panjang sampai pada kesimpulan pemilihan pemilihan pendapat itu. Ustadz, tadi kan yang sohih itu yang memanjangkan rakaat pertama, yang asoh itu tidak dipanjangkan ya Ustadz ya? Hah? Asoh? Bener nggak? Asoh itu yang tidak memanjangkan bacaan pada rakaat pertama. Bener nggak nih Ustadz? Satu kesalahannya tuh. Ini kan yang tadi pendapat yang iya di sini kan asoh dalilnya ya, cara dalilnya ini dia menurut jumhur tidak dipanjangkan yang asoh. Tapi ternyata meskipun itu ada yang pendapat kedua sahih dia dipanjangkan dan itu pendapat dipilih berdasarkan hadis ini, gitu ya. Jadi prakteknya dipanjangin meskipun dalilnya dia sahih tidak asoh, tapi sama kuat juga. Itu untuk memilih kan kalau secara saya mikirnya kalau asoh ya pasti lebih kuat ya pasti dipilih. Ternyata tidak seperti itu kan Ustadz ya. Nggak gitu. Nah itu untuk membuat kenapa yang kadang asoh yang dipilih, kadang sahih yang dipilih itu dari mana putusan Ustadz ya? Nah itu makanya kan dalam menetapkan fatwa hukum itu tidak hanya satu sumber fikih itu nggak cukup hanya sekedar pokoknya kalau hadisnya sahih udah pakai ini enggak gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya.
Kan kalau masalah sahih atau tidak sahih itu kan hanya bicara sanadnya saja. Ya, ini sanadnya secara dilihat, oh sanad ini lebih sahih. Ini sahih nih, tapi ini kuat juga. Ini makanya ada nanti kalau dalam Islam mazhab itu ada as-sah, ada sahih. Ya. Jadi ada kadang-kadang gitu, ini pendapat secara ini lebih sahih. Kenapa? Karena ditinjau dari sanad yang sampai kepada dia an fulan. Oh, derajatnya lebih tinggi. Kalau yang ini sahih. Tapi kadang-kadang kenapa pendapat ini nggak dipakai? Justru pendapat ini yang dipakai. Ya. Karena ada pertimbangan lain. Nah, itulah metodologi yang tidak dimiliki oleh muhaddis. Ya, nggak dipilih oleh muhaddis, memiliki yang punya itu faqih. Contoh misalnya bacaan tahiyat, ya, bacaan tahiyat itu ada banyak. Ya, ada banyak. At-tahiyatu lillah wa thayyibatu wassalam dan sebagainya kan ada tuh. Tapi kenapa ulama mazhab Syafi'i itu memilih bacaan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya, padahal kalau dilihat dari hadis yang belakangan tuh, itu bacaan yang lain itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. At-tahiyatul lillah wa thayyibatu wassalam dan sebagainya itu Bukhari Muslim. Orang-orang awam itu akan melihat sekedar, oh ini riwayatnya Bukhari Muslim. Nah, kalau ini bukan Bukhari Muslim nih. Mungkin kalau di berikutnya ada cuma Muslim aja atau Bukhari saja. Atau kalau Imam Syafi'i dengan sanadnya sendiri. Tapi kenapa Imam Syafi'i lebih merekomendasikan bacaan yang at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah? Karena kata beliau di dalam doa itu lebih komplit daripada riwayat yang lain. Ada 4. Jadi at-tahiyat, ya, al-barakat, as-sholawat, ya, itu 4. Itu nggak ada di doa yang lain. Maka Imam Syafi'i mengambil pendapat yang ini. Nah itu kan pandangannya bukan hanya sanad. Ya. Maka sebenarnya domain ahli hadis itu hanya memastikan bahwa riwayat ini jelas sanadnya. Udah sampai situ. Nah, sedangkan untuk menentukan mana yang layak diambil itu udah bukan domain ahli hadis. Ahli hadis itu nggak sampai ke situ, kecuali dia muhaddis juga, fakih juga. Ya memang dia tuh yang akan menentukan posisinya. Ya, dokter gitu kan, dokter itu sama apoteker. Apoteker itu kan banyak obat. Obatnya itu bagus semua lah, masa ya obatnya jelek. Ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang paling bagus dan sebagainya gitu kan. Tapi kan dokter, ini memang obatnya bagus nih, obat paten nih. Tapi bahaya kalau dikasih yang ini, jangan yang inilah, kasih yang ini aja. Kenapa? Dokter lebih paham kondisi si pasien itu kayak apa. Nah, jadi untuk sampai ke studi mazhab itu nggak sesederhana sekedar milih hadis nggak gitu. Nah, itu makanya kesalahan Syekh Albani itu di situ. Ya, dia bikin fiqhus sifat sholat Nabi. Ya kan? Sifat sholat Nabi berdasarkan hadis-hadis sahih katanya. Loh, emang dia kapasitasnya apa? Katakan, ya mohon maaf ya, sorry to say nih, bukannya meremehkan beliau. Status kemuhadisan beliau saja banyak dipertanyakan oleh ulama. Ya. Apalagi fikihnya. Ya. Jadi beliau hanya mengumpulkan hadis-hadis sahih kan. Ya, dan itu pun bukan penilaian dia. Dia bukan, karena dia bukan tidak punya kapasitas itu. Tiba-tiba dikumpulkan ini hadisnya sahih, bacanya yang ini. Padahal dalam bacaan takbir misalnya ada berapa hadis yang sahih. Kenapa dia pilih itu? Dia kan nggak punya metodologi. Nah, jadi ketika Syekh Albani bikin kitab sifat sholat Nabi itu, loh, kitab-kitab yang ada di kitab mazhab itu sifat sholat Nabi berdasarkan metodologi mereka. Berdasarkan metodologi Imam Syafi'i, berdasarkan metodologi Imam Hanafi dan sebagainya, itu udah diteliti betul. Kenapa dia mengambil begini? Kenapa yang lain mengambil seperti itu? Itu ada metodologi. Tapi kalau cuma sekedar ngumpulin ini hadis sahih pakai, ini hadis sahih pakai, itu nggak begitu caranya. Itu sama aja apoteker pengen ngambil alih kerjaan dokter, itu nggak boleh. Ya, jadi tidak sesederhana dapat hadis sahih langsung diamalkan, bukan. Ulama-ulama fikih itu lebih paham dibandingkan sekedar ahli hadis. Karena memang domain ahli hadis hanya memastikan khobar itu riwayatnya betul-betul jelas. Ya, tapi masalah hukum itu nggak mainan ahli hadis. Ahli hadis nggak bicara sampai ke hukum itu. Biarkan ahli fikih yang menentukan hukum daripada hadis itu. Ini boleh nggak diamalin? Ini bisa nggak diterima? Nah, sebagai itu. Ya, kira-kira gitu, Mamila. Ustaz. Nah, kemarin waktu belajar hadis sama Ustadz Ugi dijelasin gitu nggak? Sedikit banyak Ustaz dijelaskan. Iya. Jadi pemilihan pendapat itu tidak hanya didasarkan dengan hadis sahih, tapi ada pertimbangan lain, ada Iya. Qurannya, kemudian usul fikihnya, kemudian bahasanya juga. Iya.
memang banyak faktor. Makanya ahli hadis itu hanya sekedar memverifikasi. Oh, ini hadisnya siapa orangnya? Oh, dia orangnya baik, gini. Oke, sahih. Udah cuma segitu doang. Ahli hadis itu begitu aja. Oh, dia orangnya pembohong, tolak. Udah cuma itu aja tuh. Bagian qabul atau mardud aja gitu. Nggak sampai lebih detail. Kecuali dia muhaddis juga, faqih juga. Gitu ya. Nah, Imam Nawawi itu dua-duanya dia. Dia muhaddis juga, dia faqih juga. Makanya dia bisa memilih. Ini dari pendapat-pendapat yang ada. Yang dia ketahui itu bukan cuma hadisnya. Imam Nawawi itu menguasai qaul-qaul Imam Syafi'i. Mana yang qaul qadim, mana qaul jadid, dipilih lagi sama dia. Nah, itu masalahnya. Nah, sementara orang-orang yang mengklaim dirinya ahli hadis hari ini, itu nggak sampai ke situ. Nggak sampai derajat itu. Sehingga kalau dia berani berpendapat sendiri itu bahaya sebenarnya itu. Itu. Oke? Ya. Dulu ya. Insya Allah kita lanjutin lagi deh minggu depan. Tapi tadi saya sebenarnya bacaannya pengen nambahin faedah aja bahwa dalam mazhab Syafi'i itu ya gitu. Jadi nggak setiap qaul qadim tuh mesti tidak dipakai. Nanti ada 20-an masalah yang qaul qadim ternyata masih dipakai dibandingkan qaul jadid. Qaul jadid Imam Syafi'i itu tidak dipakai malahan. Tidak dipilih. Kenapa? Karena tadi setelah diteliti ternyata qaul qadim inilah yang lebih kuat gitu ya. Itu dengan pertimbangan banyak lah. Itu maksud dari kata-kata idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Ya, kalau hadisnya sahih itu maka itu mazhabku. Jadi artinya pendapat-pendapat dalam qaul qadim pun kalau memang ternyata dikaji sahih dan kuat segala macam, itu tetap masuk mazhab Syafi'i gitu ya. Nanti bisa dibaca di buku disertasi ya Dr. Nahrawi Abdus Salam tuh ya, Al-Imam Syafi'i fi madhhabil qadim wal jadid. Itu disertasi doktor usul fikih pertama di Azhar, orang Indonesia. Ya, orang Indonesia itu beliau tuh dulu tuh yang paling utama nulis itu. Oke, baik kita cukupkan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.